warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi qulubihim maradun fajadahumullahu marada wa lahum ajabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Sadaqa wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Abu Faqih Abu Lais sedang lewat di antara kumpulan-kumpulan para pemuda-pemuda yang sedang duduk-duduk. Mereka bertanya kepada Imam, ya Imam, setiap kali kami berdoa, setiap hari kami munajat kepada Allah, tapi doa kami tidak pernah didengar, doa kami tidak pernah terkabul. Ya. Salah apa kami? Ya. Apakah kurang doa kami? Ya. Apakah kami kurang khusyuk? Maka Al-Imam Abu Faqih Abu Lais menjawab, hati kalian mati. Ya. Atas babul fi qulubil marad, hati kalian mati. Ya. Ada penyakit yang membuat hati menjadi mati. Karena penyakit ada dua, ya, ada penyakit hati, ruh, ada penyakit badan, ya. Sehingga apa? Ketika hati sudah mati, ya, strum nggak ada, getaran tidak ada, ya. Bagaimana menimbulkan suara? Begitupun ketika hati kita mati, ya, tidak lagi didengar oleh Allah, ya. Jangankan doa, ya, munajat, kemalangan yang paling malang, ya, lebih malang dari kota Malang. Ya, tapi bukan, ini kemalangan yang paling malang, ya, yang Allah sudah tidak mengiyakan, tidak memustajabahkan, mengabulkan doa kita. Di antaranya penyebabnya adalah hati mati. Penyebab hati yang mati, Imam Abu Faqih Abu Lais mengatakan, yang pertama, arabtullahu walam tutuha haqqah. Ya. Kamu kenal benar dengan Allah, tapi haknya untuk disembah, kewajibannya kamu untuk menyembah tidak pernah kamu lakukan. Ya. Jadi kalau ditanya, kenal Allah, kenal. Ya. Ditanya sholat tapi enggak. Ya. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemberi. Ya. Ditanya sholat tapi enggak. Ya. Jadi hati kalian mati. Penyebab hati mati, ya tadi satu, ya, arabtullahu walam tutuha haqqa. Ya, kamu kenal benar dengan Allah, tetapi hak dan kewajiban kamu, hak untuk disembahnya Allah dan kewajiban kamu untuk menyembah, kamu tidak pernah lakukan. Ya, ketemu sama Allah setahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul
Idul Adha. Itu juga karena malu. Tahu tahun sekarang apakah kita masih melakukan di saat wabah ini boleh melakukan Idul Adha? Kita nunggu pengumuman dari pemerintah dan Departemen Agama. Ya. Jadi begitu. Ketika Abu Lais lewat dengan seorang pemuda, ya, doa kami tidak dengar ya Imam. Yang membuat kamu tidak dengar ya tadi karena nggak ada setrum, mati kontak, kalau disodok tek mati, nggak menghasilkan strum nggak ada, getaran nggak bakalan ada, getaran nggak ada suara. Ya, kita nyalain radio nih, ya, HP radionya yang mati, HP kontak listrik yang mati. Mungkin kalau radionya yang mati kita bisa servis, tapi kontaknya mati, mau nggak mau harus dibetulin, direstorasi. Itu yang pertama. Kamu kenal benar dengan Allah Maha Pencipta, ya, dan semua manusia tahu siapa pencipta alam semesta, Tuhan Allah. Kalau umat Islam, ya, anak kecil juga tahu. Ya. Yang kedua, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Ya. Yang kedua, kata Imam Abu Lais, kamu membaca Al-Qur'an. Kamu baca Al-Qur'an, tapi tidak pernah kamu amalkan isinya. Ya. Bahkan belakangan ini banyak orang-orang yang salah dalam mengambil ayat-ayat Al-Quran, ya, tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan orang yang ada keilmuannya, ya, karena Quran itu diturunkan pada malam mulia, pada hari yang mulia, pada bulan yang mulia, ya, malam mulia, hari mulia, bulan mulia. Inna anzalnahu, dalam bahasa tafsir hu itu artinya Quran, ya, kami turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan Lailatul Qadar, diturunkan pada bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, dari yang maha mulia, ya, ini Allah, ya, dibawa kepada malaikat di antara malaikat yang mulia, yaitu malaikat Jibril, diturunkan kepada manusia yang paling mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otomatis yang bacanya akan mulia, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau doa kita mau didengar, ya, hati kita jangan mati. Untuk hati nggak mati, ya, itu baca Quran, ya, baca Quran, amalkan isinya, tadaburin ayat-ayatnya, tafakurin, ya, karena orang mukmin yang membaca Quran seperti buah jeruk, ya, rasanya manis dan baunya juga harum, ya, baunya harum. Ya. Tapi kalau orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, ya, seperti buah kurma. Itu buah kurma, rasanya ada tapi baunya nggak ada. Aromanya nggak ada, manis, ya, dia orang mukmin manis dilihatnya. Jadi seperti itu gambarnya orang mukmin, kata Nabi, yang membaca Quran rasanya manis seperti buah jeruk dan mengeluarkan aroma yang wangi, ya, seperti itu, ya. Bukan hanya kita baca, kita amalkan. Ada kata perintah amar, ada nahi menjauhkan, ya.
Itu kan inti dari pesan dari Al-Quran. Ada perintah larangan, ada perintah mengerjakan kewajiban mengerjakan. Itu dia yang membuat hati kita mati. Itu baca Quran, tapi isinya bahkan kata Rasulullah akan ada di akhir zaman mereka membaca Quran namun hanya lewat di kerongkongan-kerongkongan mereka saja. Ya. Kenapa? Nggak pernah mengamalkan apa isi dari Al-Quran. Ya. Apa isi dari Al-Quran? Apa kata Rasulullah? Ya. Kalau ada maka bunuh. Kenapa? Mereka para orang yang mendustakan. Salam. Dan setor dulu. Lanjut ke yang ketiga. Apa kata Al-Imam Abu Faqih Abu Lais? Ya. Yang ketiga, iz antum anakum min ummatin Muhammad sallallahu alaihi wasallam walam ta'malu bis sunnati. Yang ketiga, kata Imam Abu Faqih Abu Lais, kamu mengaku bahwa kamu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ajaran sunnah-sunnahnya tidak pernah engkau amalkan. Ya, malah belakangan ini kita pernah dengar ada orang ingkar sunnah. Itu salah. Orang bisa mengerti Al-Quran itu dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Diutus, ya, untuk, ya kan, memberikan, ya, rahmat pada seluruh alam. Sunnah-sunnahnya untuk menerangkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, jadi kalau antum belajar Al-Quran ada yang namanya ilmu ketika antum ingin mempelajari Quran dengan Quran. Apabila tidak bisa ketemu, maka Al-Quran dengan hadis atau sunnah. Apa yang terjadi? Jalan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ati Allah wa ati Rasul." Taati Allah dan taati Rasul. Nggak bisa dipisah karena kata-katanya wa, bukan au. Untuk milih, enggak, wa. Jalan. Ketika kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir. Ya, belakangan ini banyak orang ingkar sunnah. Wah, Nabi Muhammad apaan? Dia manusia biasa. Bahkan ada yang mengurutkan Nabi Muhammad itu urutan ke sekian, di bawahnya ini, di bawahnya ini. Ya. Salah. Memang Rasulullah SAW itu manusia biasa. Ya, Nabi Muhammad manusia biasa. Tapi bukan seperti manusia-manusia yang biasa lainnya. Beliau diberi keunggulan, yaitu mukjizat. Bahkan di antara 300, ya, 15 nabi, Rasul, 124.000 nabi, beliau termasuk orang yang diberi gelar ulul azmi. Di antaranya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan gelar ulul azmi. Bahkan di antara nabi, beliau adalah penutup para nabi. Warasatul Ambiya. Ya. Gitu. Bahkan di antara nanti yang akan memberikan syafaat di yaumil kiamah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya untuk pamannya, tapi juga untuk umatnya, termasuk kita. Jadi lucu, ada orang yang ingkar sunnah, nggak mau. Memang Nabi Muhammad manusia. Ya, batu bata batu nggak? Batu kolar batu nggak? Batu permata berlian batu nggak? Tapi harganya beda. Ya, satu truk batu bata atau satu truk batu kolar itu tidak sama dengan satu
mutiara atau berlian harganya. Ini nggak bisa disamakan. Memang wujud aslinya Rasulullah manusia secara fisik. Rasulullah perlu makan, Rasulullah perlu minum, Rasulullah beristri, Rasulullah berumah tangga, sama seperti keadaan. Tapi dia punya kelebihan. Tadi, kalau ditanya batu, ya batu. Ya, nggak mungkin berlian, tapi tulisannya batu berlian, batu kolar. Nah, asli batu, tapi kualitas, ini kuantitasnya beda, harganya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, manusia biasa, tapi pilihan Allah, kasih Allah, Habibullah. Ya. Tidak pernah. Ya. Kadang dari kita ngambil keuntungannya aja, seperti tadi yang poin 2. Ya. Mau baca Quran yang khusus-khusus saja ada fadilahnya. Ya. Nggak ada keutamaannya. Ya, ini ayat kayaknya penting, bagus buat saya, diambil. Ini hadis penting buat saya, ambil. Tapi kalau yang nggak cocok, ditinggalkan. Tidak begitu. Apa semua yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasul, ya, lakukan, laksanakan. Apa yang dilarang maka tinggalkan. Gitu. Yang keempat, akaltum nikmati Rabbakum wala taskuru lahu. Ya, keempat kata Abu Faqih Abu Lais, setiap hari kalian nikmati nikmat dari Tuhanmu, dari Allah, tapi kamu tidak pernah mau bersyukur. Nggak mau bersyukur. Ya. Ya. Maka dalam satu riwayat, ya, ada orang yang sombong. Ya, sehingga dia mengaku bahwa amalan dia lebih banyak, hidup sampai 500 tahun. Ya, dalam satu riwayat hadis itu, orang tersebut ditimbang amalnya dengan satu nikmat yang aku berikan, satu bola mata, diukur, ditimbang, kalah. Ya, kalah. Ya, kebaikan dia, ibadah dia selama 500 tahun dengan hanya satu mata nikmat dari Allah. Ya. Akhirnya dia dimasukkan neraka. Dia sombong, karena amalanku aku bisa masuk surga. Dia nggak bersyukur. Padahal yang membuat dia masuk surga adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan hanya pelantara untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan nikmat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur, saya akan ditambah. Syukur. Ya, tiap hari. Jangan jauh-jauh dah. Ya. Kalau kata napas kita ada token pulsanya, repot. Nanti tiap 5 hari sekali beli. Ya. Atau kedip mata deh. Ya. Setiap 1 jam berhenti. Wah, setiap 1 jam dipasang kayak pulsa token gitu. Sisa saban 1 jam beli, saban 1 jam beli. Nggak pernah dikasih pajak. Yang penting kamu, kata Allah, bersyukur kepada aku, ya, atas nikmat yang ku berikan. Tapi kalau kamu nggak bersyukur, ya, sombong, kufur nikmat, ya, sehingga engkau tidak menyebabkan engkau beribadah kepada aku, hati menjadi mati, maka tunggu azabku sangat pedih. Ya. Bersyukur bukan cuma sekedar kita mengucapkan alhamdulillah, tapi bagaimana sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat sholat kakinya bengkak. Apa kata Aisyah? Wahai baginda Rasulullah,
Sungguh engkau orang yang sudah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi apa yang jawab kata Rasulullah? Aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Rasulullah yang setiap hari istighfar 100 kali, selalu bersyukur, sholat malamnya sampai bengkak. Kadang-kadang kita nggak bersyukur sama apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kadang-kadang kita ngeluh, ya, bisanya keluh kesah segala macam. Padahal ya, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku akan diberikan terus. Ada seorang buta ketika zaman kanibal, pada suatu masa, satu cerita di mana ada tuh raja, ya, kanibal. Dia suka makan daging orang, daging manusia, ya, terutama pemuda-pemuda yang untuk direbus, dipanggang, ya. Maka dikumpulkan, disuruh prajurit-prajurit untuk menangkap anak-anak muda, ya. Raja kanibal ini, ya, mengkarantina semua pemuda yang ada di daerah tersebut, ditangkap untuk dagingnya dimasak sama algojo, dimasukin ke dalam kuala atau panci besar. Tibalah giliran si buta. Dia buta. Dia buta. Ya. Dia menyesal, ya Allah, kenapa saya buta? Kenapa saya buta? Gitu. Saya tidak bisa melihat, ya. Kalau di kata bintang cuman katanya doang, gitu. Dia tidak bersyukur diberikan buta, itu ada hikmahnya. Pas giliran dia mau ini apa, mau direbus ame algojo, kata raja apa? Nggak usah, si buta nggak usah, bebasin aja, karena kalau direbus dagingnya pahit. Dagingnya pahit. Maka begitu senangnya si buta, dan dia sujud syukur, ya Allah, untung saya kalau enggak tadi udah jadi adonan dimakan sama sang raja. Jadi kadang-kadang di hati kita tuh, kenapa sih saya sholat terus, kenapa sih saya sembahyang terus, puasa terus, tapi kita nggak kaya-kaya, ya, nggak ada nikmat rasa syukur. Padahal semua yang ada diberikan, termasuk nikmat iman, Islam, sehat walafiat, itu kita nggak pernah kita cermati, ya. Sampai satu riwayat tadi yang 500 tahun dia beribadah ditimbang dengan satu nikmat Allah, mata, nggak ada apa-apanya. Itu baru mata, ya. Ini seperti itu. Masya Allah, ya. Jadi yang keempat, ya, setiap hari kamu diberi nikmat dari Tuhanmu tetapi kamu tidak pernah mau bersyukur. Itu diantara penyebab hati kita menjadi mati. Kita kasih nikmat Allah. Ada seorang lagi duduk di pohon yang besar, pohon asem. Tahu pohon asem antum? Pohonnya gede, tinggi, buahnya kecil. Dia berpikir, ya Allah, Tuhan gak adil. Kurang dia bersyukur. Pohonnya besar, buahnya kecil. Pohonnya besar, buahnya kecil. Akhirnya karena ada angin sepoi-sepoi, ya, dia duduk tidur. Tidurnya tidur orok, tidur sekejap. Tiba-tiba dia kejatuhan buah asem, tuk. Di saat itulah dia berpikir, untung pohonnya besar, buahnya kecil. Pohon asem, coba kalau pohonnya gede, buahnya gede, ya. Dia lihat pohon labu, pohonnya pendek, buahnya pohon semangka,
Pohonnya kecil, buahnya gede, nggak adil kata dia. Tapi setelah dia kejatuhan pohon buahnya, dia berpikir, alhamdulillah ya Allah, pohonnya besar, buahnya coba pohonnya besar, buahnya gede, bonyok saya. Akhirnya dia bersyukur, Allah maaf. Nah, itu dia. Kadang-kadang di dalam hati kita tuh kurang rasa syukur ketika kita diberi nikmat, termasuk nikmat berukhuwah, disatukan di ukhuwah, malah mutusin silaturahim, malah mutusin hubungan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man, menyambung, yang membersihkan dirinya, menyambung tali silaturahim, bukan malah memutuskan. Itu salah. Itu juga diantara tidak bersyukur atas nikmat, sehingga apa yang bisa menyebabkan hati kita mati. Kalau hati mati, kita mau berdoa, nggak mungkin kita didengar oleh Allah Subhanahu. Tidak diopenin, dicuekin. Kita dicuekin sama temen aja, nggak enak, nggak mau. Coba deh sekali antum datang, sahabat Nabi aja Ka'ab bin Malik dicuekin sama Rasulullah, itu nggak betah, kelimpungan 40 hari, dalam satu riwayat 60 hari. Kita nggak diopenin sama orang tua aja bingung, dicuekin. Nape mak diem aja, mari bapak diem aja, dicuekin sama temen juga begitu. Yang kelima, yang membuat hati kita mati, kata Abu Faqih Abu Lais, kultum anal mauta haqqa walam tastahidu lahu. Kamu berkata bahwa kamu yakin mati itu adalah yang hak, yang benar. Semua orang pasti mati, tetapi kamu tidak mempersiapkan perbekalan untuk kematian tersebut. Itu yang membuat hati kita, sehingga apa? Kita nggak pernah mengambil, pelajaran dari kematian tersebut. Ada orang yang mau meninggal, oh iya, kemarin dia, bisa jadi entah besok, entah lusa, entah kapan kita. Karena tinggal nunggu jadwal aja, nggak mau persiapkan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Sebaik-baik bekal adalah takwa, perbekalan. Ada seorang Arab pada mau pergi untuk berhaji. Ya Rasulullah, mereka mau pergi dari Madinah untuk pergi berhaji, berumrah, tapi tidak bawa apa-apa. Rasulullah tersenyum. Memang sebaik-baik bekal adalah takwa, tapi perlu persiapan, perlu amal. Nggak cukup kalau kita hanya pergi misalkan ke sana hanya takwa. Ini dengan modal takwa pergi haji. Lagi sekarang pergi haji aja berapa? 40-50 juta. Sama aja kayak orang pergi sisa mau ke tempat kampungnya Mas Budi misalnya. Mana yang sama kampungnya Mas Budi? Solo. Lalu pergi aja, tapi nggak bawa bekal apa-apa. Nyampe belum tentu kesasar iya. Itu bukan namanya ini bekal, nekat tuh namanya. Nggak ada perbekalan. Sholat nggak pernah. Nemuin Allah setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha, tau-tau mati. Gimana itu ceritanya? Ya Allah, nggak ada perbekalan. Nggak ada perbekalan, nggak ada bekal nih. Apaan? Sholat nggak pernah. Kalau ada yang berbuat baik diomongin, dikomporin. Kalau orang bilang sekarang SMS, atau SMS, susah melihat orang seneng melihat orang
susah tuh namanya SMS. Gitu. Ya, maunya dia aja. Gitu. Gak pernah ngambil pelajaran, nggak mau intibar. Ya, nggak pernah mempersiapkan bahwa kematian itu pasti ada, tapi dia nggak pernah mempersiapkan. Ya. Ya. Tahu pasti pintu kematian itu pasti ada. Itu yang membuat hati kita mati, sehingga getaran setrum tidak ada, getaran tidak ada, sehingga doa kita nggak didengar. Sampai kapanpun kita minta pun kadang-kadang banyak keinginan kita yang akhirnya itu, dan kita harus koreksi. Ya. Untuk yang keenam, apa kata Abu Faqih Abu Lais? Is antum nazata minan nar wa rahmatun fiha anfusakum. Kamu memproklamirkan dirimu ingin selamat dari neraka. Najata. Najatun firqah. Golongan, jalan golongan selamat. Ya. Dari neraka, tetapi kamu tidak, ya, tetapi kamu sendiri yang melemparkan dirimu ke dalam neraka. Ya. Jadi ucapannya, perbuatannya sendiri yang membuat dia masuk ke neraka. Dia tahu. Kalau ditanya, Fajri mau masuk neraka? Oh, ya, Ndi mau masuk surga? Mau masuk neraka? Oh, ya. Tapi perbuatannya dirinya sendiri yang menjerumuskan dia ke dalam neraka. Omongannya dia. Itu kata Abu Faqih. Sehingga apa? Tahu neraka. Ya. Tapi malah dirinya ya, dijerumuskan ke dalam neraka. Ikut hawa nafsu. Yang ketujuh, apa kita Imam Abu Faqih Abu Lais? Is antum dakhalul jannah walam ta'maluha. Ya, kamu tahu, ya, dan ingin masuk surga, tapi kamu tidak mengamalkan, ya, amalan yang menuju ke surga. Ya, tahu Allah, ini mau masuk gak? Mau. Ya. Mau masuk gak? Mau. Gitu. Kan kalau tanya begitu, bang mau masuk surga bang? Mau. Sholat gak bang? Enggak. Ya, tapi tidak mau mengamalkan amalan surga. Ya. Maka ada orang di luar Islam mengatakan bodoh umat Islam masuk ke neraka. Ketika dia di luar Islam, dia masuk Islam dan dipelajari semua Islam, dia mengatakan ini bodoh umat Islam kalau sampai dia masuk ke dalam neraka. Karena setiap kali perbuatan, tingkah lakunya, ucapannya adalah ibadah. Nih, contoh, piran ketemu aneh, senyum. Apa kata Rasulullah? Tabasum muka fi wajhi fi akhihi. Ya. Senyum kamu di hadapan saudaramu adalah saudara. Apalagi itu baru senyum. Ketemu buduri di jalan, satu kebah, membaca Al-Quran alif lam mim. Apa kata Rasulullah? Alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10. Bismillah 19 kali 10 190. Alhamdulillahirabbil alamin kurang lebih 17 170 tambah 190 berapa? 360. Baru Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu udah 360 kebaikan. Tadi senyum dapat satu kebah, menguduri satu kebah, bantuin orang tua, apalagi besok nih zaman kurban, besok udah kurban. Apa kata Rasulullah? Satu bulu yang keluar dari kurban, satu kebah. Masya Allah, itu berapa bulu tuh? Tapi hitung bulu tuh. Sampai orang yang mau menanjakan jalan menuju masjid, jalan ke masjid, ya, ke
ke majelis taklim, itu kebaikan. Jadi banyak umat Islam itu kalau mencari kebaikan. Jadi sangat bodoh, sangat tidak baik, tidak ini gitu, tidak masuk akal kalau ada umat Islam yang sampai masuk neraka. Karena apa ya, itu dia, umat Islam sendiri tidak mau ya mengamalkan ajaran, tidak mengamalkan isi Quran, tidak mau menyembah Allah, tidak mengamalkan. Kalau ditanya Islam, nah seperti itu. Yang terakhir, ya, apa kata Imam Imam Al-Faqih Abu Lais? Da'fatum mautakum wala ta'tabiru laha. Kamu ya mengantarkan jenazah orang yang mati di antara kamu, tapi kamu tidak mengambil iktibar dari orang yang mati. Ya, anterin orang, kemarin tuh ada yang meninggal, motor banyak banget, mobil, duluan, orang semua di alam, itu. Tapi tidak mengambil iktibar, pelajaran bahwasanya setelah dia mungkin bisa jadi kita. Mungkin tidak ada yang tahu, sedetik pun kita keluar rumah, sekejap pun. Sehingga apa? Nggak ada yang namanya pikiran, sehingga hatinya mati. Ya, masih bersyukur ada orang yang masih ingat mati, sehingga dia mau melakukan sebuah kebaikan. Ya, seolah hidupnya selamanya. Ya. Sehingga tidak lagi memikirkan mati. Baik, mungkin ini yang bisa Anda berikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.